Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 431 benar-benar hancur. Keduanya tidak bisa mempercayainya, bersama-sama, mereka berdua ditolak oleh gerakan Lu-Ming, dan bahkan darah melonjak ke seluruh tubuh mereka, dan mereka hampir memuntahkan darah. Apa yang tidak mungkin? Kamu belum pernah melihatnya, jadi bukan berarti itu tidak ada. Lu-Ming menatap mereka dari posisi tinggi. Ketika Lu-Ming mempromosikan Shanlong Shenjue ke tingkat ke-7, kekuatan tempurnya telah melampaui bakat dari pertempuran kelima, dan setelah dia berkultivasi ke tingkat seni bela diri tingkat surga, kekuatan tempurnya telah sepenuhnya memasuki tingkat bakat pertempuran ke-6. Seni bela diri tingkat surga benar-benar terlalu kuat, dan peningkatan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Seni bela diri tingkat surga sangat langka, tetapi sangat sulit untuk dikembangkan. Bahkan banyak raja tingkat rendah tidak memiliki seni bela diri tingkat surga, atau belum berhasil mengembangkan seni bela diri tingkat langit. Dari sini kita bisa melihat kelangkaan dan kekuatan seni bela diri tingkat surga. Sebagai bakat dari pertempuran ke-6, bahkan jika tingkat kultivasi Lu-Ming satu tingkat lebih rendah dari Shen Sheng, dalam hal kekuatan tempur, ia masih harus ditekan setengah tingkat. Tidak mungkin, aku yang terkuat, Lu-Ming, kamu hanyalah seekor semut yang telah hidup dalam cahayaku. Qiu Changkong meraung, dan kekuatan petir menyinari seluruh tubuhnya, seolah-olah memakai sepotong petir, mantel. Setelah memahami sedikit arti dari guntur dan kilat, dia telah melampaui kekuatan guntur dan kilat, dan akan sepenuhnya mengendalikan guntur dan kilat itu sendiri. Setelah konsepsi artistik sepenuhnya dipahami dan satu rune konsepsi artistik dipadatkan, seseorang dapat sepenuhnya mengontrol konsepsi artistik tentang langit dan bumi. Jika seseorang yang memahami konsepsi artistik api memadatkan rune dari konsepsi artistik api, maka ia dapat menjadi Vulcan dan mengendalikan serta menggunakan api dunia sesuka hati, dan jika ia memahami konsepsi artistik guntur, ia dapat kendalikan dan gunakan guntur dunia, yang sudah menjadi ranah para raja, sangat kuat. Qiu Changkong hanya memahami sedikit konsep artistik guntur, dan dia masih 1000 mil jauhnya dari memadatkan rune guntur. Bunuh! Pedang guntur, hancurkan langit! Qiu Changkong meraung, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan gerakan terkuat. Gigitan naga, telapak tangan! Zhongsheng juga menampar Lu Sheng dengan raungan. Perjuangan yang tidak perlu, Qiu Changkong. Barusan kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku melihat celah di antara kita berdua dengan jelas. Sekarang, buka mata anjingmu lebar-lebar dan biarkan aku melihat dengan jelas. Suara mengejek Lu-Ming terdengar, dan saat berikutnya, pistol penekan iblis muncul di tangannya. 3 keunikan Dewa Naga, serangan naga asli. Tombak panjang itu menusuk keluar, energi spiritual langit dan bumi melonjak dengan liar, dan seekor naga asli dengan 2 warna hijau dan merah muncul. Naga asli 2 warna, panjang 100 meter, meraung keras, raungan naga mengguncang dunia, dan ia bergegas menuju Qiu Changkong dan Zhansheng. 3 keterampilan Dewa Naga, yang dikembangkan dalam 2 postur, adalah seni bela diri tingkat surga yang sebenarnya, sedikit lebih kuat dari langkah kedua dari 9 naga melangkah di langit. Ledakan! Naga sejati 2 warna bertabrakan dengan serangan keduanya. Di langit, cahaya yang sangat menyilaukan bersinar, dan kemudian, seluruh ruang bergetar, seperti ujung dunia. Setelah beberapa saat, ketika cahaya yang menyilaukan menghilang, semua orang melihat 2 sosok jatuh ke platform pertempuran seperti peluru. Itu adalah penguburan dan langit musim gugur. Ledakan! Ledakan! Keduanya seperti 2 kodok, mereka jatuh dengan keras di platform pertempuran meraung, dan keduanya memuntahkan darah. Namun, orang bisa melihat kesenjangan antara keduanya. Zhongsheng memuntahkan seteguk darah, lalu buru-buru bangun, seluruh tubuhnya dipenuhi darah, dan dia menatap Lu-Ming di langit dengan ngeri. Adapun Qiu Changkong, setengah berlutut di tanah, tubuhnya bergetar tanpa henti, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Luka-lukanya lebih serius daripada kematiannya. Qiu Changkong, apakah kamu mengerti sekarang? Lu-Ming menatapnya. Ah! Qiu Changkong meraung, marah karena kebencian, dia merasakan penghinaan tanpa akhir, dan berteriak dengan gila, "Sialan, Lu-Ming, kamu harus mati,
Aku akan membunuhmu, dan aku juga akan menghancurkan sekte pedang Suanyuan. Aku akan membunuhmu dengan milikku sendiri membunuh orang tuaku, hahaha, kekuatan di belakangku bukanlah sesuatu yang bisa kau tolak. Kiu Changkong tertawa terbahak-bahak. Kematian. Satu-satunya tanggapan terhadap Kiu Changkong adalah kata, kematian, Luming yang dingin dan tidak berperasaan. Pada saat ini, seluruh tubuh Luming meledak dengan niat membunuh yang tak tertandingi, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pembunuh. 9 naga menginjak langit. Teriak Luming, dan melangkah keluar dengan satu langkah, langit dan bumi meraung. Blokir. Gigitan naga, pukul. Bing Seng meraung, berubah dari telapak tangan menjadi kepalan tangan, dan melontarkan 2 pukulan berturut-turut. Kiu Changkong juga meraung dan menebas dengan pedang. Menabrak. Raungan menghalangi satu langkah Luming, tetapi Luming mengambil langkah kedua berturut-turut. Kiu Changkong berteriak lagi, dan ditekan ke tanah dengan kekuatan yang kuat, menyemburkan darah. Tubuh San Sheng meluncur beberapa ratus meter, menyeret jejak darah di medan perang. Kouon menginjak langit. Tapi sebelum mereka berdua bisa bernapas lega, Luming mengambil 2 langkah berturut-turut. Kali ini, itu ditujukan untuk penguburan. Ah, aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Ban Sheng akhirnya ketakutan, dan berteriak ngeri, sambil mati-matian melawan. Menabrak. Bian Sheng ditekan di peron oleh kekuatan Kouon yang menginjak langit, hampir menghancurkan orang, dan terdengar suara retakan tulang yang patah di sekujur tubuhnya, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Ada keheningan yang mati di antara hadirin. Waktu, ruang, dan pada saat ini, Buddha Fang membeku. Antara langit dan bumi, hanya ada satu orang yang tersisa di Fang Fo, sosok muda dan tampan, melayang di udara, melayani Nitianxia. Wow! Setelah beberapa saat, terdengar suara yang mengejutkan di antara penonton. Ya Tuhan, Luming menang, dan Luming benar-benar menang. Dan, dia menang dengan kekuatan destruktif, yang sangat kuat. Di depannya, Kiu Changkong dan Shen Sheng tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya puncak level ke-8 Wuzong. Saya tidak mengatakan itu sekarang, sebaliknya, saya selalu merasa bahwa Luming dapat menarik kartu selamat tinggal sepanjang waktu, dia pasti putra surga yang disukai Tuhan, benar-benar luar biasa. Tidak, saya ingat Anda tidak mengatakan itu barusan, Anda baru saja yakin bahwa Luming hanya beruntung, dan Anda masih mengejeknya. Seorang jenius yang langka, bagaimana mungkin untuk mengejeknya? Sama sekali tidak. Adegan itu penuh dengan kebisingan, raungan dan pertengkaran, pasang surut satu sama lain. Sepertinya ini satu-satunya cara untuk mengungkapkan keterkejutan di hati mereka. Luming mengulurkan tangannya dan menghisapnya, sejumlah besar energi sejati dihasilkan, dan dia menghisap cincin penyimpanan yang terkubur ke tangannya. Tidak, kamu tidak bisa. Pemakaman mendesis. Apa namanya? Kamu kalah, ini pialaku. Luming memarahi. Bun Sheng membunuh banyak orang jenius di area Gua Naga. Cincin penyimpanan para jenius itu semuanya jatuh ke tangannya. Luming sangat prihatin tentang hal ini. Mata Bun Sheng merah, ada sumber daya yang tak ada habisnya di dalamnya, yang merupakan modal kebangkitannya, sekarang semuanya lebih murah untuk Luming. Hatinya hancur. Luming tidak repot-repot berbicara dengannya. Desir. Dengan gerakan tubuhnya, dia muncul di langit di atas Kiu Changkong, menatapnya dengan mata dingin penuh niat membunuh. Luming, apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah terluka, jadi aku kalah, jadi kamu masih berani melakukannya? Kiu Changkong mencibir dan menatap Luming. Aku kalah. Aku tidak mendengar kamu mengaku kalah, ya? Aku lupa. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah mengakui kekalahan. Jika kamu melakukannya, kamu akan menjadi lelucon, kata Luming datar. Kamu. Bahkan jika aku sendiri tidak mengaku kalah, tapi aku terluka parah, tidak bisakah kamu lihat? Itu berarti aku kalah. Teriak Kiu Changkong, dia ingin mengaku kalah, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa terluka, cederanya tidak cukup serius. Setelah mengatakan itu, Luming melangkah maju. Ah, kamu. Kiu Changkong berteriak ngeri, ingin melawan, tetapi dia sudah terluka parah, jadi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
Menabrak. Dentur. Dia melangkah ke jejak penguburan, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang dipatahkan oleh Luming. Baru saja, Qiu Changkong dan Shen Sheng mengatakan bahwa mereka akan mematahkan tulang Luming bersama-sama. Sekarang, tulang mereka berdua dipatahkan oleh Luming sesuai keinginan mereka. Luming, kamu pantas mati, kamu mengotori. Qiu Changkong berteriak histeris. Di mana pelanggarannya? Mata Luming berkilat dengan niat membunuh, dan dia mengumpulkan tombak energi sejati di tangannya. Tidak, aku mengaku kalah. Qiu Changkong berteriak dengan panik, dia merasakan niat membunuh di mata Luming. Luming benar-benar ingin membunuhnya, dan mereka yang mengabaikan aturan ingin membunuhnya. Bab 432 Pengawal Ilahi Dongtian, Luming. Dia sangat ketakutan, Luming sangat ingin membunuhnya. Berani secara ekstrim. Kematian. Niat membunuh melintas di mata Luming, dan tombak panjang muncul di tangannya. Tombak panjang itu berubah menjadi sambaran petir, menembus udara dan menusuk Qiu Changkong dengan kekuatan yang menakutkan. Tidak, selamatkan aku. Qiu Changkong hampir kehilangan keberaniannya, tubuhnya seperti lumpur bergetar hebat, dan berteriak histeris. Itu sangat menyedihkan, saya hampir menangis. Bersenandung. Pada saat ini, riak api melintas, dan cahaya tombak yang ditembakkan Luming menghilang begitu tiba-tiba. Tidak ada fluktuasi sama sekali, dan menghilang begitu saja. Sosok tinggi muncul di platform pertempuran, itu adalah Wali Paruhbaya. Luming, peraturan tidak bisa dilanggar. Jika dilanggar, akan sangat sulit bagimu untuk bergabung dengan pengawal Dewa Kaisar jika kamu membunuhnya sekarang. Kamu harus memprioritaskan hal-hal, kata Wali Setengah Baya. Luming menghela nafas dalam hatinya, mengetahui bahwa ada Wali Paruhbaya, dan dia tidak akan bisa membunuh Qiu Changkong hari ini, jadi dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Luming tahu. Ya. Tengah wali tua itu mengangguk. Hahaha, aku selamat, Luming, aku harus membalas dendam ini, dan aku harus membalas 10 kali dan 100 kali. Qiu Changkong tertawa dan meraung di dalam hatinya, matanya berkilat dengan kebencian yang tak tertandingi. Hari ini, Luming membuatnya mempermalukannya di depan begitu banyak orang dan sangat mempermalukannya, dia sangat membenci Luming. Kemarilah, bawa mereka turun untuk menyembuhkan luka mereka, kata pria paruhbaya itu. Segera, beberapa orang terbang dan membawa pergi Qiu Changkong dan Bing Sheng. Sekarang, saya menyatakan bahwa kali ini Dongtian Shenwei adalah milik Luming. Kemudian Wali Paruhbaya itu mengumumkan dengan keras. Wow! Penonton penuh dengan hiruk-pikuk, dengan banyak orang berdiskusi dan berdiskusi. Kecelakaan, sungguh mengejutkan, Luminglah yang memenangkan tahta pengawal surgawi timur. Ya, sebelumnya, saya tidak pernah memimpikannya, berapa tahun, dan akhirnya seorang jenius dari daerah kecil mengambil singgasana 4 pengawal langit. Sangat jarang melihat seorang jenius di daerah kecil mengambil alih 4 pengawal langit. Itu hanya terjadi sekali dalam 500 tahun. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya, sangat beruntung. Sangat tampan, Luming sangat tampan, aku ingin mengejarnya. Seorang gadis muda berteriak, matanya bersinar terang. Semua orang sangat terkejut, Luming, dengan 1 lawan 2, benar-benar memenangkan kemenangan yang luar biasa, yang mengejutkan semua orang. Pimpin area yang lebih tua. Kakak Lu, selamat. Luming telah memenangkan penjaga langit timur. Kakak Lu, tolong jaga adik laki-lakiku di masa depan. Di sebelah Lucio, sekelompok tetua yang memimpin tim semuanya tersenyum dan memberi selamat kepada Lucio. Tidak, ini bukan lagi ucapan selamat, itu hanya sanjungan. Sama-sama. Lucio menjawab satu persatu, tetapi mulutnya penuh tawa hingga hampir membuat telinganya pecah. Tidak jauh dari sana, wajah Zhao Sui sepucat kertas, tanpa sedikit pun darah, matanya penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia terus bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Shangguan Yunyan dan keduanya dipenuhi dengan keterkejutan. Luming menangkap pengawal surgawi timur? Orang-orangku dari pegunungan Yundi benar-benar menangkap pengawal surgawi timur. Jiang Hongwen terus bergumam, mengira dia sedang bermimpi. Luming, luar biasa, aku jauh di belakangnya.
Jian Fengyun menghela nafas di area di Tianshan-wei, tetapi dia tidak menunjukkan kecemburuan, tetapi senang untuk Lu Ming. Di panggung pertempuran, wali setengah baya melangkah maju dan mendatangi Lu Ming. Lu Ming, kamu sangat baik, di luar dugaanku, tetapi ada begitu banyak orang jenius di istana di Tianshan, jadi jangan bangga akan hal itu. Penjaga parubaya itu berkata dengan senyum di wajahnya. Terima kasih atas saranmu. Lu Ming mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat. Dia tahu di dalam hatinya bahwa wali parubaya tidak memiliki niat jahat terhadapnya, tetapi memiliki niat baik. Alasan mengapa dia menghentikannya membunuh Qiu Changkong barusan adalah sepenuhnya untuk mempertahankan aturan. Nah, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, Anda bisa datang ke Istana Api untuk menemukan saya. Tunggu sebentar, akan ada diaken dari Istana Kaisar Tianshan yang akan menunjukkan kepada Anda Istana Cabang 10.000 Kota Bintang. Hadiahmu juga akan dibagikan kepadamu. Wali parubaya itu tertawa. Terima kasih pelindung Dharma. Lu Ming berterima kasih lagi. Penjaga parubaya mengangguk puas, dan kemudian mengumumkan dengan keras, oke, ini adalah akhir dari pemilihan penjaga kaisar. Pengawal Dongtian telah memilih total 1.360 penjaga resmi kaisar. Dia Chon Huang, saya akan menyerahkan sisanya kepada kamu. Segera setelah wali parubaya selesai berbicara, seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus dengan janggut terbang ke platform pertempuran dan berkata, bawahanmu patuh. Ya. Pelindung parubaya itu mengangguk. Kemudian menghilang tiba-tiba dengan gerakan tubuhnya, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana dia menghilang. Apakah ini Raja Siaeng? Mata Lu Ming berkedip, menunjukkan kerinduan. Meskipun Real Marshal King juga dibagi menjadi 9 level, jarak antara setiap level bahkan lebih besar. Dibandingkan dengan jarak antara setiap level Wuzongjing, jaraknya beberapa kali lebih besar. Apalagi di Wangjing ada beberapa das, menurut das tersebut muncul 4 judul. Raja Wu dari tingkat pertama sampai tingkat ketiga disebut Raja Bawah. Dari tingkat keempat hingga tingkat keenam Wuang, dia disebut Raja Siaeng. Wuang Qizong ke Jiusong, dikenal sebagai Raja Dacheng. Dan di atas Raja Dacheng, ada satu lagi yang dikenal sebagai Raja Puncak. Di antara mereka, tingkat ketiga hingga keempat Wuang, dan tingkat keenam hingga ketujuh Wuang semuanya merupakan daerah aliran sungai, dan celah kekuatannya sangat besar. Dan pelindung kuil di Tian dikatakan sebagai Raja Siaeng. Di alam Marshal King, sangat sulit untuk menembus setiap level. Sebagian besar raja di bagian timur domain Tianshuan Istana Kaisar Tianshan adalah raja tingkat rendah, dan Raja Siaeng sudah menjadi master terkenal. Oke, saya sedang mempersiapkan Kaisar Pengawal Surgawi, tinggal di sini sementara, dan seseorang akan mengaturnya nanti. Kaisar Pengawal Surgawi resmi, ikut saya akan membawa Anda ke Istana Kaisar Surgawi, melalui formalitas, dan mengatur tempat tinggal. Semuanya, nama keluarga saya adalah Huang, saya adalah Diaken Istana Kaisar Tianshan, Anda bisa memanggil saya Diaken Huang, kata Diaken dengan jenggot. Segera, Diakon Huang memimpin untuk terbang ke langit, dan di bawah, 1.360 orang yang telah menjadi penjaga resmi kekaisaran juga terbang ke langit dan mengikuti Diakon Huang. Di bawah, mata yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka, penuh rasa iri. Setelah Anda menjadi pengawal ilahi Kaisar Surga resmi, Anda tidak hanya dapat menikmati kondisi pelatihan yang unggul, tetapi juga memiliki kekuatan besar dan status tinggi. Jika Anda pergi ke kekaisaran itu, belum lagi negara kecil tingkat rendah seperti Kekaisaran Liang, bahkan kerajaan tingkat menengah, dan bahkan keluarga kerajaan dari kerajaan tingkat atas harus bersikap sopan. Sebab, di Tianshan-wei mewakili di Tianshengong. Lu Ming dan yang lainnya terbang tinggi ke langit, melihat ke bawah, dan melihat seluruh bangunan besar itu. Di tiga arah lainnya, cahaya berkelap-kelip, seolah tiga penjaga dewa lainnya belum diputuskan. Bab 433 Token Penjaga Ilahi. Lebih dari 1.000 orang, mengikuti Diakon Huang, menyapu langit seperti belalang, tetapi di kota 10.000 bintang yang besar, mereka tidak menimbulkan gangguan sedikit pun. Kota Wanxing terlalu besar, dan ada terlalu banyak master. Ada banyak orang yang terbang di langit setiap hari, dan mereka sudah terbiasa. Karena banyaknya orang di langit,
ada batas kecepatan untuk terbang di langit kota Wansing. Jika tidak ada batas kecepatan, itu akan menjadi beberapa mil atau 10 mil dalam sekejap, dan tidak dapat dikendalikan pada semua. Pada saat itu, akan memalukan jika tidak mati dalam pertempuran, tetapi bertabrakan dengan prajurit lain. Setengah jam kemudian, Dia Chon Huang memimpin kerumunan ke sebuah gedung besar. Bangunan ini adalah paviliun setinggi 7 lantai, megah dan luar biasa. Di depan paviliun, ada sebuah tablet batu dengan sederet karakter tertulis di atasnya, Istana Kaisar Tianshan, Cabang Timur Domain Tianshuan. Ini adalah bagian dari Istana Kaisar Tianshan di sebelah timur Domain Tianshuan? Tidak mungkin? Mata Lu Ming penuh keraguan. Begitu juga orang lain. Meskipun paviliun ini sangat besar, namun tidak dapat menampung banyak orang, akan terlalu buruk untuk mengatakan bahwa itu adalah istana cabang Istana Kaisar Tianshan di bagian timur Domain Tianshuan. Haha, anak-anak kecil, lihatlah. Dia Chon Huang sepertinya melihat apa yang dipikirkan semua orang, dan dia tertawa. Kemudian, dia mengeluarkan token ungu emas dan menyuntikkan energi aslinya. Tiba-tiba, ada semburan riak di depan paviliun, dan perlahan, pusaran besar muncul. Jalan ruang, di sini, sebenarnya adalah jalan ruang. Ikut aku. Dia Chon Huang tersenyum dan melangkah ke pusaran air. Yang lain saling memandang dan mengikuti. Apakah ada gua lain? Lu Ming berpikir, dan melangkah masuk. Dunia tiba-tiba berubah, dan saat berikutnya, Lu Ming menemukan bahwa dia muncul di sebuah kotak besar. Alun-alun itu setidaknya memiliki panjang dan lebar 10 mil, dan tanahnya sebenarnya diaspal dengan batu giok putih, dengan prasasti yang bersinar terang di atas batu giok putih. Lebih dari 3.000 orang semuanya muncul di alun-alun. Dan di alun-alun, ada diskusi yang mengejutkan. Itu dia. Lu Ming melihat ke depan. Di depan, ada bentangan luas pegunungan tak berujung, beberapa puncak gunung, tinggi ke awan, megah dan luar biasa. Dapat dilihat bahwa ada bangunan besar yang dibangun di antara pegunungan yang luas. Ada istana dan menara, semuanya sangat megah, bahkan lebih tinggi dari gunung. Di antara pegunungan dan menara istana, burung roh terlihat terbang, dan binatang buas yang aneh mengaum, bergema di langit dan bumi. Pada saat yang sama, seseorang juga dapat melihat siluet seniman bela diri, bolak-balik di pegunungan dan istana. Adegan seperti negeri dongeng. Apakah ini cabang Istana Kaisar Tianshan di bagian timur Domain Tianshuan? Itu sebenarnya di pesawat, dan aura langit dan bumi begitu kuat, 5 atau 6 kali lipat dari kota Wansing. Mata Lu Ming berkilat, berpikir dalam hatinya. Pantas saja hanya ada satu menara di luar kota Wansing. Oke, semuanya, ini adalah cabang sebenarnya dari Istana Kaisar Tianshan. Meskipun tempat duduk hanyalah pesawat kecil, di pesawat kecil, area tersebut dianggap besar, dengan panjang dan lebar puluhan juta mil. Sumber daya sangat cukup. Dia Chon Huang memperkenalkan dengan tampilan warna di wajahnya. Ribuan mil? Ini sangat besar. Lu Ming diam-diam terpana. Nyatanya, pesawat yang bersentuhan dengan Lu Ming di sepanjang jalan tidak terlalu sedikit, dan semuanya adalah pesawat kecil. Pesawat sedang, sangat jarang. Karena alam tengah memiliki wilayah yang luas dan tak berujung, dan hukum langit dan bumi sempurna, ia sudah dapat berevolusi menjadi dunia dengan sendirinya. Di sini, hanya pengawal Kaisar Surgawi resmi yang bisa masuk ke sini untuk berlatih. Pengawal Kaisar Surgawi awal tidak memiliki kualifikasi ini. Pengawal Kaisar Surgawi tinggal di kota Wansing, dan mereka harus melalui pelatihan dan penilaian yang sulit sebelum mereka bisa menjadi kaisar. Penjaga Surgawi. Dia Chon Huang melanjutkan. Banyak orang mengangguk diam-diam, bersukacita karena mereka menjadi pengawal Kaisar Surgawi. Jika mereka menjadi pengawal Kaisar Surgawi awal, mereka harus melalui banyak pelatihan, dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Informasi Anda telah dikirim sebelumnya, dan sekarang, saya akan membantu Anda dengan formalitas bergabung dengan Istana Kaisar Tianshan. Anda menunggu di sini sebentar. Diakon Huang melanjutkan. Semua orang melihat ada istana besar di tepi alun-alun, dan orang-orang yang datang dan pergi di istana pasti menjadi tempat bagi mereka untuk menjalani formalitas. Tidak lama kemudian, seorang gadis cantik mendatangi Dia Chon Huang dan menyerahkan sebuah cincin penyimpanan.
Dia Chon Huang mengambilnya, dan cincin penyimpanan menyala, dan token ungu emas muncul di tangannya. Ini adalah token Anda, yang disebut token Shenwei, yang merekam berita Anda tentang berada di Ditian Shenwei. Pada saat yang sama, ketika Anda keluar, itu juga mewakili identitas Anda sebagai Ditian Shenwei. Itu terbuat dari emas ungu. Dingin besi, diukir dengan prasasti khusus. Orang luar tidak akan pernah bisa menirunya. Yang pertama, Luming. Ini adalah tanda penjaga ilahi surga timur, kata Diakon Huang. Luming berjalan. Haha, adik Lu. Selamat, Dongtian Shenwei. Tetapi ada banyak manfaatnya, tidak hanya kualifikasi untuk memasuki Bai Shenpo sekali, tetapi juga tempat tinggalnya berbeda. Tunggu sebentar, aku akan mengantarmu ke sana. Diakon Huang melihat Landing Ming dengan senyum di wajahnya. Terima kasih, Diakon Huang. Luming berkata dengan sopan, dan mengambil token Zijin Shenwei. Yang lain memandang Luming dengan iri. Menjadi pengawal Dewa Timur berarti masa depan yang cerah. Tidakkah Anda melihat bahwa Diakon Huang pun sopan kepada Luming, ini untuk membangun hubungan yang baik dengannya? Haha, sama-sama. Yang berikutnya adalah pemakaman. Dia terluka sekarang, aku akan memberikannya nanti. Dia Chon Huang mengeluarkan token lain. Selanjutnya, Dia Chon Huang membagikan potongan demi potongan. Adapun Luming, dia sudah berjalan ke samping, mengambil token penjaga dewa, memasukkan energi aslinya, dan menonton. Token itu memancarkan cahaya redup, dan sepotong informasi muncul di benak Luming. Luming, dari Kekaisaran Liang di Pegunungan Yundi, berusia 19 tahun, sebuah istana di bagian timur domain Tianshuan, dan pengawal surgawi tingkat pertama, pengawal surgawi timur. Hanya pesan singkat seperti itu. Di Istana Kaisar Tianshen, pengawal Kaisar Surga dibagi menjadi beberapa tingkat. Tingkat pertama adalah yang terendah, dan ada 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Luming tidak tahu berapa tingkat yang tertinggi. Yang lainnya serupa, dan mereka melihat satu persatu. Segera, Dia Chon Huang membagikan semua token. Sekarang, izinkan saya menunjukkan kepada Anda di sekitar istana di Tianshen. Diakon Huang berkata, dan kemudian terbang menuju gunung yang luas. Semua orang melompat untuk mengikuti. Saya yakin Anda semua tahu bahwa ada 9 aula utama di subgong Istana Kaisar Tianshen, sesuai dengan angin, api, air, emas, kayu, tanah dan guntur, es, dan pegunungan, 9 konsep artistik umum dari surga dan bumi. Tapi selain dari 9 aula, masih ada beberapa tempat di Istana Kaisar Tianshen yang sangat penting dan terkenal. Menara di depan Anda adalah Menara Tongtian. Anda dapat berlatih di masa depan, dan Anda juga dapat menguji kultivasi dan kekuatan tempur Anda. Untuk banyak lantai, setiap kali Anda menerobos lantai, akan ada hadiah yang sesuai. Diakon Huang menunjuk ke sebuah menara tinggi di depannya dan memperkenalkan. Bab 434 Istana Pencerahan. Di depan, ada menara tinggi berwarna hitam pekat, sangat megah, dan sangat megah. Meliputi area seluas 100 mu, menjulang ke awan dan setinggi puncak gunung, saya tidak tahu ada berapa lapisan. Menara Tiantian. Benar-benar sesuai dengan namanya. Luming menghela nafas. Segera, Dia Chon Huang memimpin kerumunan dan terus bergerak maju. Di atas satu puncak gunung, satu demi satu istana, di udara, kadang-kadang seorang lelaki kuat terbang lewat, dan memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Orang-orang kuat itu tidak terlalu tua, mereka terlihat seperti berusia 27 atau 18 tahun, dan yang lebih tua baru berusia 30-an, dan mereka semua berada di zaman keemasan para pejuang. Namun, aura yang dipancarkan oleh pria muda dan kuat ini sangat menakutkan, dengan aura yang mengerikan dan tak terduga. Luming merasa bahwa yang terburuk semuanya adalah raja setengah langkah beberapa orang, sulit ditebak, pasti melampaui raja setengah langkah. Di antara Luming dan yang lainnya, banyak jenius muda yang jenius tiada tara di daerah masing-masing, tetapi ketika mereka merasakan aura pria muda dan kuat itu, wajah mereka menjadi pucat. Mereka terlalu jauh di belakang. Ahem, jangan berkecil hati. Banyak dari pemuda kuat itu berasal dari pengawal Dewa Surgawi terakhir. Mereka telah berlatih 5 tahun lebih banyak darimu, jadi mereka secara alami kuat. Setelah 5 tahun berkultivasi, kamu mungkin tidak lebih buruk dari mereka.
Diakon Huang berkata dengan keras. Ya, di masa depan, aku pasti akan menjadi lebih kuat. Aku juga. Banyak anak muda menarik napas dalam-dalam, bergembira, dan mendapatkan kembali semangat juang mereka. Diakon Huang mengangguk puas. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah istana yang sangat kuno dan megah. Ini adalah istana pencerahan. Sangat luar biasa. Setelah masuk, Anda dapat mengamati perubahan dalam konsepsi artistik langit dan bumi, yang dapat sangat membantu Anda memahami konsepsi artistik langit dan bumi. Diakon Huang memperkenalkan. Apa? Itu bisa membantu memahami konsep artistik langit dan bumi. Semua orang terkejut. Itu benar, tidak hanya dapat membantumu memahami konsep artistik langit dan bumi, tetapi bahkan jika prajurit Wuzong masuk, itu juga dapat membantumu memahami kekuatan. Diakon Huang melanjutkan. Apa? Bisakah itu juga membantumu memahami situasinya? Mata banyak anak muda sudah bersinar. Tentu saja, Istana Pencerahan dapat dikatakan sebagai tempat suci di Istana di Tianshan, kedua setelah Baishenpo. Itu didirikan oleh Kaisar Wu Huang yang merupakan pemilik istana di Tianshan, kata Diakon Huang dengan bangga. Kaisar Wu Huang, Tuhanku. Semua anak muda tercengang. Kaisar Yi Wu Huang, menyendiri, adalah salah satu pusat kekuatan puncak di benua Shenhuang. Dia terkenal selama berabad-abad, dan tidak ada yang mengetahuinya. Istana Pencerahan Tao ini sebenarnya dibangun oleh Kaisar Wu Huang, sangat menarik untuk memikirkannya. Kaisar Wu Huang? Mata Luming berkilat cerah, cepat atau lambat, aku akan melampauimu. Luming penuh semangat juang. Baru 10 tahun sejak 9 matahari tertinggi membantunya menekan garis keturunan 9 naga, sudah sekitar 1 tahun sekarang, dan masih ada 9 tahun tersisa. 9 tahun kemudian, kekuatan 9 matahari tertinggi menghilang, dan dia akan menghadapi Kaisar Yi Wu Huang. Ini hampir tidak mungkin, tetapi Luming tidak akan menyerah, penuh motivasi dan semangat juang. Jika orang lain mengetahui pikirannya, dia akan ketakutan setengah mati. Hei, tapi aku ingin memberitahumu bahwa jika kamu ingin memasuki Istana Pencerahan untuk berlatih, kamu perlu berlatih 1 hari, dan harganya 100 kristal roh berkualitas tinggi. Diakon Huang tertawa. Apa? 100 keping kristal roh berkualitas tinggi sehari? Ya Tuhan, ini terlalu mahal. Semua orang tersentak. 1 kristal roh tingkat atas setara dengan 100 kristal roh tingkat atas, 10.000 kristal roh tingkat menengah, dan 1 juta kristal roh tingkat rendah. 100 kristal roh tingkat atas setara dengan 100 juta kristal roh tingkat rendah. Suatu hari latihan membutuhkan 100 juta kristal roh tingkat rendah. Semua orang tampaknya disiram dengan air dingin, dan hati mereka tiba-tiba menjadi dingin. Dengan kekayaan bersih mereka, bahkan jika mereka menghabiskan semua yang mereka miliki, mereka tidak dapat berlatih selama beberapa hari. Diakon Huang tersenyum ringan, tanpa berkata apa-apa, dan terus terbang ke depan. Segera setelah itu, mereka sampai di sebuah gunung besar. Di puncak gunung, ada pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, burung roh yang menari, dan binatang buas yang mengaum, menciptakan pemandangan yang damai. Terlihat di antara pepohonan, ada halaman, berlapis-lapis, di seluruh gunung, dan saya tidak tahu berapa jumlahnya. Begitu semua orang datang ke sini, mereka merasa aura langit dan bumi lebih kaya dari tempat lain dibandingkan dengan kota Wansing. Saya tidak tahu seberapa kaya itu. Ini tempat tinggal Anda. Setiap orang memiliki halaman terpisah. Nomor halaman telah ditandai pada token penjaga ilahi Anda. Cukup periksa dengan nomornya, perintah Diakon Huang. Terima kasih, Diakon Huang. Semua orang mengangguk. Baik. Ada tempat-tempat indah lainnya di Istana Kaisar Tianshan, jadi saya tidak akan membawa Anda untuk mengunjunginya satu persatu. Di masa depan, Anda perlahan-lahan akan menemukannya sendiri. Setelah berbicara, Diakon Huang terbang ke Luming. Dan berkata sambil tersenyum, Little Lu Brother, Anda adalah penjaga ilahi surga timur, halaman lain tidak ada di daerah ini, tetapi di puncak gunung, ada 4 mata lingkuan, dan 4 halaman lainnya telah dibangun di mata lingkuan, untuk 4 penjaga ilahi surgawi untuk hidup masing-masing. Ya Tuhan, halaman lain sebenarnya dibangun di mata lingkuan. Perawatan ini terlalu bagus. Seseorang berseru, dan mata yang tak terhitung jatuh pada Luming, penuh rasa iri.
Mata lingkuan adalah tempat energi spiritual meletus energi spiritual langit dan bumi begitu kaya sehingga tak terbayangkan. Mata iri, cemburu, DLL, menatap Luming. Mata Luming juga berbinar, dia tidak berharap Dong Tian Shenwei diperlakukan dengan sangat baik, tidak heran semua orang ingin mengambil posisi ini. Eye of Lingkuan juga sangat bermanfaat bagi kultivasi Luming. Kakak Luming, aku akan membawamu ke sana. Diakon Huang tertawa. Lalu ada Diakon Lau Huang. Luming mengepalkan tinjunya. Setelah itu, Luming dan Diakon Huang terbang menuju puncak gunung. Tinggalkan sekelompok orang yang iri. Hei, sungguh menjengkelkan membandingkan orang dengan orang. Luming tidak hanya bisa tinggal di mata lingkuan, tapi dia juga punya tempat untuk memasuki Bai Shenpo. Bahkan Diakon Huang ingin menjilatnya. Seseorang menghela nafas. Tidak ada cara untuk melakukan ini. Tidak ada bandingannya untuk mengatakan bahwa orang lain memiliki bakat yang lebih baik. Ayo temukan halaman kita sendiri yang lain. Setiap halaman ditandai dengan nomor, dan semua orang dapat check-in dengan nomor tersebut. Luming dan Diakon Huang datang ke puncak gunung. Berdiri di udara, Anda dapat melihat ada halaman di masing-masing dari 4 penjuru gunung, dipenuhi awan dan kabut, seperti di negeri dongeng. Ini adalah halaman lain tempat tinggal 4 penjaga surgawi. Karena area gunung yang luas, keempat halaman tersebut setidaknya berjarak beberapa mil satu sama lain. Yang di sebelah timur adalah halamanmu yang lain. Diakon Huang menunjuk ke halaman lain di sebelah timur dan memperkenalkan. Luming mengangguk. Kakak Lu, setelah beberapa bulan bertempur, kamu pasti lelah. Beristirahatlah dulu, dan Huang tidak akan mengganggumu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, jangan ragu untuk menemukanku. Semuanya ditutupi dengan susunan besar prasasti, dan Anda perlu menggunakan token penjaga ilahi Anda untuk membukanya, ini untuk mencegah orang lain mengganggu Anda saat Anda sedang berlatih. Kata Diakon Huang. Terima kasih, Diakon Huang, Luming. Luming memberi hormat. Ketika orang lain menunjukkan kebaikan padanya, dia secara alami tidak akan menolak. Senyuman muncul di wajah Diakon Huang, lalu berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang di sini. Bab 435 Musiwan. Luming bergerak dan muncul di depan halaman lain. Halaman lain menempati area yang luas dan arsitekturnya elegan, Luming sangat puas. Di gerbang halaman lain, ada beberapa kata, Dong Tian halaman lain. Dengan gerakan tangan Luming, token ungu emas muncul, yang merupakan token penjaga ilahi miliknya. Kemudian, Luming menyuntikkan energi aslinya ke dalam token penjaga dewa, dan token itu bersinar dengan sinar cahaya Dao, dan sinar cahaya ini meluas ke halaman lain. Bersenandung. Halaman lain bergetar, dan tirai tipis muncul, dan tirai tipis ini menyelimuti seluruh halaman lain di dalamnya. Saat ini, tirai tipis di depan gerbang terbuka ke kedua sisi. Tidak buruk? Tidak buruk? Luming sangat puas. Dengan cara ini, dia tidak akan takut dimata-matai di masa depan kultivasi atau beberapa rahasia. Luming masuk, dan begitu Luming masuk, tirai cahaya menutup secara otomatis. Di pelataran lain terdapat jembatan kecil dan air mengalir, paviliun dan paviliun, serta terdapat 2 kamar dan 1 ruang tamu. Di halaman lain, ada suasana yang padat. Energi spiritual, kabut ini sebenarnya diubah oleh energi spiritual langit dan bumi, dan semua energi spiritual langit dan bumi telah berubah menjadi substansi, terlihat betapa kayanya energi spiritual langit dan bumi di sini. Luming merasakannya dengan hati-hati, dan merasa bahwa di bawah halaman lain, ada energi spiritual tak terbatas yang terus muncul. Mata lingkuan benar-benar menakjubkan, mari kita latih. Segera, Luming duduk bersila, dan darah 9 naga memadat. Mengaum. Garis keturunan Jiulong meraung, membuka mulutnya dan menyedot, dan kekuatan melahap yang mengerikan meletus dengan cara yang serba bisa. Hurr. Antara langit dan bumi, aura dunia yang sangat kaya dengan panik berkumpul menuju Luming. Aura langit dan bumi yang tak terbatas ditelan ke dalam darah Jiulong dan berubah menjadi energi sejati Luming. Zenki yang dipadatkan dengan aura langit dan bumi sangat murni, dan terus-menerus berkumpul dengan Zenki Luming untuk memadatkan Zenki Luming.
Luming merasa bahwa Zenkinya terus menjadi lebih murni dan kental, perlahan bergerak maju, mendekati lapisan ke-9 Wuzong. 6 jam kemudian, Luming membuka matanya. Senang, senang. Aura langit dan bumi di sini puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat dari itu di luar. 1 hari kultivasi di sini bernilai 100 hari kultivasi di luar. Luming diam-diam menghela nafas. Setelah pelatihan barusan, meskipun Luming tidak menembus tingkat ke-9 Wuzong, dia sangat dekat. Luming memperkirakan bahwa selama dia berlatih di sini terus-menerus selama setengah bulan, dia akan mampu menembus tingkat ke-9 Wuzong. Kecepatan ini sudah sangat cepat. Anda harus tahu bahwa Luming telah mengolah lapisan ke-7 Sanlong Senjue. Kekuatan energi sejati yang terkondensasi 8 kali lipat dari energi sejati biasa. Butuh terlalu banyak energi. Jika Luming hanya berkultivasi dengan menyerap aura langit dan bumi, maka di luar, setidaknya butuh beberapa tahun bagi Luming untuk menembus tingkat ke-9 Wuzong. Aura langit dan bumi di sini dapat sangat mempercepat kecepatan kultivasi Luming. Tempat yang bagus. Segera, Luming terus berlatih. Latihan ini memakan waktu 2 hari. Pada hari ini, saat Luming sedang berlatih, dia tiba-tiba merasakan token dari penjaga ilahi bergetar sedikit. Ya, seseorang ada di luar. Pikir Luming. Siapa itu? Mungkinkah Jian Fengyun? Luming tidak mengenal banyak orang di istana Kaisar Tianshan. Siapa yang mencarinya sekarang? Bangun, keluar, token bersinar, dan tirai cahaya otomatis terpisah. Di luar halaman, seorang pemuda tampan berjubah putih berdiri dengan tangan di belakang punggung. Pria muda itu berusia 27 atau 8 tahun, dan dia berdiri dengan tangan di belakang, tidak ada nafas yang keluar dari tubuhnya, tetapi Luming merasa seperti sedang melihat ke atas dari gunung yang tinggi. Pemuda itu berdiri sembarangan, seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Sungguh basis kultivasi yang dalam, orang ini jelas merupakan master yang tiada taranya di Martial King Realm. Mata Luming berkilat, dan pikirannya bergerak. Pemuda berbaju putih melihat Luming, menunjukkan senyum lembut di wajahnya, dan berkata, Luming. Tepatnya, aku tidak tahu siapa kamu? Tanya Luming. Pelayanku, Musiwan, hanyalah seorang penjaga kaisar biasa di istana kaisar. Pemuda berjubah putih itu tersenyum. Nama belakangku adalah Mu. Luming memikirkannya, dan bertanya ragu-ragu, oh, aku belum pernah bertemu kakak Mu. Aku tidak tahu apakah kakak Mu ada di sini. Ada apa? Anda baru saja datang ke sini, saya ingin mengingatkan Anda. Kata Musiwan. Ada apa? Luming bertanya. Luming, kamu belum keluar beberapa hari ini. Sekarang, gelombang baru Kaisar Pengawal Surgawi banyak dikabarkan. Nama Pengawal Surgawi Timur tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka memiliki kekuatan tempur terendah dan kultivasi terlemah. Mereka seharusnya tidak menempati sumber daya yang begitu bagus. Kata Musiwan. Apakah ada hal seperti itu? Luming mengerutkan kening. Itu benar sekali, dan kali ini, sisi timur memang yang paling lemah. Sisi selatan, utara, dan barat semuanya memiliki setengah langkah jenius tingkat raja, dan 3 penjaga dewa lainnya semuanya setengah langkah jenius tingkat raja. Selain itu, ada 2 raja setengah langkah masing-masing di selatan dan barat, dan persaingan sangat sengit. Hanya sisi timur yang tidak memiliki raja setengah langkah. Saya mendengar bahwa 2 raja setengah langkah kalah di selatan dan barat sudah saling menatap. Anda diizinkan, saya khawatir mereka akan menantang Anda. Begitu Anda kalah dalam pertempuran, mereka akan dapat merebut tahta pengawal Dewa Timur Anda, menempati tempat tinggal Anda, dan yang lebih penting, mereka akan mengambil tempatmu untuk memasuki Baishenpo. Kata Musiwan. Oh. Mata Luming berkedip, dan kemudian dia menatap Musiwan dan berkata, aku bahkan lebih penasaran mengapa kamu mengatakan ini padaku tanpa alasan. Kamu tidak perlu tahu tentang ini. Jadilah hati-hati. Setelah mengatakan itu, Musiwan langsung berbalik, melangkah keluar, dan sosok itu menghilang. Sangat cepat. Luming menatap. Dengan penglihatannya, dia hampir tidak melihat bagaimana Musiwan pergi. Musiwan ini mungkin tidak hanya pada tingkat pertama rajau, tetapi mungkin bahkan lebih kuat.
Siapa dia? Mengapa Anda dengan baik hati mengingatkan saya bahwa dia juga bermarga MU, dan saya tidak tahu hubungan apa yang dia miliki dengan senior kakak MU Lan? Lu Ming terus berputar di dalam hatinya. Memikirkannya, penuh keraguan. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, saya tidak bisa memikirkan alasannya. Lupakan saja, aku akan masuk dan menyelesaikannya, saatnya mengubah sumber daya menjadi kekuatan. Lu Ming berbisik, berbalik dan berjalan ke halaman lain. Sesaat kemudian, di aula kuno di Istana Kaisar Tianshan, Mu Xiuan melaporkan berita itu kepada seorang lelaki tua. Aku sudah mengingatkan Lu Ming, kata Mu Xiuan. Yah, itu bagus. Meskipun Lu Ming tidak buruk, dia masih jauh di belakang yang itu. Kita tidak bisa membantunya terlalu banyak. Ingatkan saja dia. Jika kamu ingin menjadi orang yang kuat, kamu tetap harus kuat di akhir. Mengandalkan diri sendiri, hanya melalui penempaan Anda dapat terus menjadi lebih kuat, dan di masa depan, akan ada sedikit kemungkinan untuk bersaing dengan yang itu. Pria tua itu menghela nafas. Sulit, tapi gadis itu memiliki mata yang bagus, dan dia menemukan kejeniusan di pegunungan Yundi yang kecil. Mu Xiuan tertawa. Kemudian keduanya mengobrol untuk beberapa patah kata, dan Mu Xiuan pergi dan pergi. Nak, keputusan ayahmu tidak bisa dilanggar. Lelaki tua itu menghela nafas pelan, lalu terdiam. Bab 436 5 miliar kristal roh. Lu Ming memasuki kuil tertinggi, mengeluarkan cincin penyimpanan yang diperolehnya selama periode waktu ini, dan membersihkan semuanya. Setelah sehari, itu dibersihkan. Panen kali ini sangat mengerikan, jauh melebihi harapan Lu Ming. Banyak, terlalu banyak. Yang paling penting adalah cincin penyimpanan pemakaman. Di antara cincin penyimpanan pemakaman, ada lebih dari 1.000 cincin penyimpanan lainnya, yang semuanya diperoleh dengan membunuh orang-orang jenius lainnya di pemakaman, dan belum dihitung. Setelah menghitung, Lu Ming sendiri sedikit tercengang. Kristal roh. Semua jenis kristal roh tingkat menengah, kristal roh tingkat tinggi, jika ditukar dengan kristal roh tingkat rendah, totalnya ada 50,6 miliar. Ya, lebih dari 50 miliar kristal roh, jumlah yang mengerikan seperti apa ini? Hati Lu Ming bergetar, dan ekstasi muncul di matanya. Ada bahan lain, seperti prajurit roh, DLL. Tidak dihitung. Hahaha, aku mengerti. Kristal roh ini cukup bagiku untuk sementara waktu. Jika aku mengubah semua kristal roh ini menjadi kekuatan, kekuatanku bisa meningkat pesat. Lu Ming berpikir dengan gembira. Segera, dengan gerakan tangannya, 2 cabang mati yang gelap muncul di tangannya. Kedua cabang mati yang gelap gulita ini persis seperti yang dimuntahkan dari Tianmen. Awalnya, Lu Ming hanya mendapatkan 1, dan yang lainnya jatuh ke tangan Li Qiushui. Tapi Li Qiushui telah dipenggal olehnya sebelumnya, jadi ranting mati ini secara alami jatuh ke tangannya. Aku tidak tahu apa gunanya. Lu Ming bergumam, dan menyimpannya. Segera, Lu Ming bangkit, meninggalkan halaman lain, berubah menjadi cahaya pelangi, dan terbang ke kejauhan. Tempat yang dia tuju adalah tempat yang relatif terkenal di istana di Tianshan, Gedung Qisen. Di Gedung Qisen, berbagai harta dapat ditukar, dan berbagai harta telah dibeli dan dijual. Gedung Qisen sangat megah, tingginya ratusan meter, dan mencakup area seluas beberapa ribu hektar. Di dalam, orang datang dan pergi, sangat hidup. Ini sangat besar, seru Lu Ming. Faktanya, fasilitas seperti Gedung Qisen akan didirikan oleh setiap sekte untuk memfasilitasi pertukaran harta oleh para murid. Sekte Pedang Xuanyuan juga memilikinya, tetapi berkali-kali lebih kecil dari Gedung Qisen di istana di Tianshan. Lu Ming masuk. Di aula, ada orang yang datang dan pergi, melihat sekeliling, tidak kurang dari ribuan orang. Hah? Lihat, siapa itu? Lu Ming. Dia adalah Lu Ming, kali ini pengawal ilahi surga timur. Jadi, dia adalah Lu Ming, dan dia masih sangat muda. Itu hanya keberuntungan, tidak ada tuan yang layak di timur, jadi dia menangkap penjaga surga timur. Ya, jika kamu menempatkannya di selatan kita, dia tidak akan berada di 5 besar. Tunggu saja, Raja setengah langkah yang kalah di selatan saya sedang memikirkan tahta pengawal surgawi timur. Dia mundur selama beberapa hari terakhir.
Ketika dia meninggalkan bea cukai, dia pasti akan menantang Luming. Pengawal surgawi timurnya tidak akan bisa duduk selama beberapa hari. Ya, kekuatannya tidak kuat, tetapi menempati sumber daya kultivasi yang begitu bagus, siapa yang bisa diyakinkan? Mari kita tunggu dan lihat pertunjukan yang bagus. Ada diskusi di mana-mana. Tentunya kebanyakan dari mereka adalah di Tianshenwei yang baru bergabung tahun ini. Ada juga beberapa pengawal ilahi surga kaisar dari sesi sebelumnya yang melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Luming secara alami juga mendengarnya, dia mencibir, tidak peduli, dan langsung pergi ke kamar. Di dalam ruangan, itu adalah tempat untuk membeli dan menjual barang dan menukar barang. Saudaraku, apakah kamu butuh sesuatu? Seorang lelaki tua yang tersenyum bertanya. Saya ingin menukar semua kristal roh tingkat rendah, kristal roh tingkat menengah, dan kristal roh tingkat tinggi menjadi kristal roh Jipin. Apakah mungkin? Tanya Luming. Tentu saja bisa, tetapi Anda akan dikenakan biaya 1%. Jawab lelaki tua itu sambil tersenyum. Saya tidak merasakan kejutan apapun, ada banyak orang yang datang untuk menukar kristal roh Jipin setiap hari. Ketika basis kultivasi mencapai raja setengah langkah, atau bahkan raja, kristal roh dari tingkat lain tidak berguna, hanya kristal roh Jipin yang akan berpengaruh. Oleh karena itu, prajurit di atas raja setengah langkah akan menukar kristal roh dari tingkat lain dengan kristal roh Jipin. 1%. Mata Luming bergerak. Kakak, berapa banyak kristal roh yang ingin kamu tukarkan? Pria tua itu terus bertanya sambil tersenyum. Ya, ada 50 miliar kristal roh tingkat rendah, yang semuanya dapat ditukar dengan kristal roh Jipin. Kata Luming. Oke, ya. Apa? 5-10 miliar. Lelaki tua itu mulai setuju dengan santai, tetapi saat berikutnya dia menyadarinya, senyum di wajahnya membeku di sana, dan matanya lebih besar dari bel tembaga. Sebelumnya, dia berpikir bahwa usia Luming tidak boleh terlalu tua, dan dia mungkin tidak memiliki banyak kristal spiritual untuk ditukar. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Luming benar-benar akan mengatakan angka astronomi 50 miliar. Apa? Tidak bisakah aku menukarnya? Kalau begitu aku akan menukarnya dengan lebih sedikit? Kata Luming. Tidak, itu bisa ditukar, itu bisa ditukar. Pria tua itu berteriak dengan cepat, dan senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Sebelumnya, senyumnya hanyalah kebiasaan profesional, tapi sekarang senyumnya benar-benar tulus. Sebagai ganti 50 miliar kristal roh tingkat rendah, biaya yang dikenakan akan mencapai 500 juta, dan dia akan dapat menarik hadiah komisi besar dari itu. Bagaimana dia tidak bahagia? Adik, tunggu sebentar. Pria tua itu bergegas keluar, dan kembali setelah beberapa saat, memegang cincin penyimpanan di tangannya. Adik, ada total 50.000 kristal roh Jipin, klik di atasnya. Pria tua itu menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Luming. Luming mengambilnya, dan dengan pikiran, tiang putih susu muncul di tangannya. Di dalam, penuh dengan energi yang kaya dan tak tertandingi. Aura yang terkandung dalam kristal roh Jipin hampir berubah menjadi substansi. Prajurit biasa tidak bisa memperbaikinya sama sekali, hanya raja setengah langkah ke atas yang bisa memperbaikinya. Luming memindai pikirannya dan menemukan bahwa cincin penyimpanan itu adalah 50.000 kristal roh Jipin. Luming mengangguk, lalu melambaikan tangannya, dan beberapa cincin penyimpanan muncul. Senior, ada kristal roh tingkat menengah, kristal roh tingkat tinggi, dan kristal roh tingkat rendah, yang jumlahnya mencapai 50,5 miliar. Silakan hitung, kata Luming. Oke. Pria tua itu mengambil cincin penyimpanan dan mulai menghitungnya. Luming menunggu dengan sabar. Orang tua itu menghitung selama 2 jam sebelum menyelesaikan hitungan. Itu benar, ini 50,5 miliar. Pria tua itu mengangguk, menyimpannya dengan senyum di wajahnya, dan bertanya lagi, adik, apakah ada lagi yang saya butuhkan? Senior, saya punya beberapa senjata spiritual, bela diri seni, dan material di sini. Tunggu, bantu aku melihat berapa banyak kristal roh Jipin yang bisa ditukar. Ayo tukar bersama. Luming mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan lagi. Orang tua itu mengambilnya dan menghitungnya dengan hati-hati.
Benda-benda ini pada akhirnya bernilai sekitar 10 miliar, dan Luming menambahkan 10.000 kristal roh Jipin lagi. Orang tua itu tertawa sangat keras sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga. Senior, aku perlu membeli sekumpulan pil iblis tingkat raja setengah langkah. Berapa banyak kristal roh yang ada? Luming bertanya. Luming bermaksud untuk membeli sekumpulan pil iblis, untuk meningkatkan kultivasinya ke puncak tingkat ke-9 Wuzong sesegera mungkin. Ketika kultivasi seseorang mencapai puncak lapisan ke-9 Wuzong, seseorang dapat sepenuhnya memahami kekuatannya. Pil iblis raja setengah langkah, 100 kristal roh Jipin, kata lelaki tua itu. Ini benar-benar mahal, pikir Luming. Bab 437 Wuzong Jius Hong. 100 kristal roh Jipin setara dengan 100 juta kristal roh tingkat rendah. Senior, beri aku 100, kata Luming. 100? Lelaki tua itu terkejut, tetapi setelah rangkaian kejadian barusan, dia sudah sedikit mati rasa. Setelah itu, dia mengeluarkan 100 pil iblis raja setengah langkah, dan Luming mengeluarkan 10.000 kristal roh Jipin. Bayar dengan satu tangan dan kirim dengan tangan lainnya. Luming sangat puas mendapatkan pil iblis. Diam-diam menghela nafas, itu memang salah satu kekuatan terkuat di Istana Kaisar Tianshan, di bagian timur wilayah Tianshuan, jika berada di Kekaisaran Lieyang, atau bahkan di Pegunungan Yundi, hampir tidak mungkin untuk membeli setengahnya. Melangkah pil iblis tingkat raja, mungkin. Luming menyingkirkan pil iblis itu, dan meninggalkan gedung Kishen dengan puas. Kembali ke Dongtian Biyuan, Luming duduk bersila, dan dengan lambaian tangannya, 100 pil iblis melayang di udara. Mulai melahap. Mengaum. Darah Jiulong muncul, mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Desir. Desir. Segera, 5 pil iblis ditelan oleh darah Jiulong. Ledakan. Pil iblis ditelan ke dalam mulut garis keturunan Jiulong, meledak terbuka, berubah menjadi energi yang mengepul, dan terus disempurnakan. Garis keturunan 9 naga telah dipromosikan ke tingkat kelima dari tingkat raja, melahap kekuatan pemurnian, yang telah meningkat berkali-kali, dan kecepatan pemurnian sangat cepat. Energi, kotoran, dan zat berbahaya di inti iblis terus disempurnakan, dan esensi energi murni yang tersisa terus dituangkan ke dalam tubuh Luming. Luming menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjalankan Shanlong Senjue, dan mulai menyerang kerajaan. Awalnya, dia sudah mencapai puncak tingkat ke-8 Wuzong, tapi sekarang, dia mulai menyerang tingkat ke-9 Wuzong. Ledakan! Ledakan! Pil iblis Raja Iblis setengah langkah memiliki energi yang sangat kuat, dan kemacetan Wuzong Jius Hong mulai mengendur. Tidak cukup, 5 lagi. 9 garis darah naga membuka mulutnya dan menelan, dan 5 pil iblis lainnya ditelan. Ledakan! Energi Pangbo mengalir ke tubuh Luming bergetar hebat, dan kemacetan Wuzong Jius Hong pecah dengan keras. Wuzong Jius Hong tercapai. Lanjutkan, buru-buru ke puncak Wuzong Jius Hong. Mata Luming terbakar, dan dia terus melahap pil iblis Raja Iblis setengah langkah. Setelah tiba di tingkat ke-9 Wuzong, dia melahap pil iblis Raja Iblis setengah langkah, dan tingkat kultivasinya meningkat, yang jauh lebih lambat. Namun, Luming membeli 100 pil iblis penuh, yang cukup untuk mendukungnya. Kultivasi Luming terus meningkat. 3 hari kemudian, Luming menyempurnakan 100 pil iblis, dan tingkat kultivasinya berhasil dinaikkan ke puncak tingkat ke-9 Wuzong. Pada titik ini, tidak peduli seberapa keras pukulan Luming, akan sulit untuk membuat kemajuan apapun. Lebih jauh ke bawah, untuk memahami situasi, untuk memahami makna dari situasi, selama seseorang menyadari jejak konsep artistik langit dan bumi. Anda dapat menggunakan konsep artistik langit dan bumi untuk memurnikan energi sejati Anda, dan perlahan-lahan mengubah energi sejati Anda menjadi energi tingkat tinggi, esensi sejati. Proses ini sangat sulit, ketika sebagian besar energi sejati dalam tubuh diubah menjadi esensi sejati, masih diperlukan untuk mewujudkan konsepsi artistik langit dan bumi yang lengkap, dan menyingkat konsepsi artistik di lautan kesadaran. Kemudian, Anda masih harus melalui ujian guntur dan malapetaka sebelum Anda bisa mencapai posisi raja.
Raja adalah tebasan, parit, dan jika Anda ingin menyeberanginya, itu sama sulitnya dengan mendaki langit. Tak terhitung banyaknya putra surga yang sombong, para jenius yang tak tertandingi, seringkali terjebak dalam raja setengah langkah, sehingga sulit untuk membuat kemajuan. Banyak, bahkan pada langkah terakhir, memiliki rune konsepsi artistik yang kental, tetapi meninggal secara tragis di bawah bencana guntur. Ada terlalu banyak contoh seperti itu. Namun, begitu dia menerobos Raja Wu, dia akan mencapai lompatan besar. Tidak hanya kekuatan tempurnya akan sangat ditingkatkan, tetapi umurnya juga akan meningkat hingga 1000 tahun. Raja, dengan umur 1000 tahun, dapat mengabaikan perubahan dunia, menyaksikan generasi orang-orang luar biasa naik dan turun. Dan Wuzong, paling banyak, hanya bisa hidup selama 200 tahun, tidak lebih lama dari orang biasa. Raja, dalam arti tertentu, telah melepaskan diri dari kategori manusia. Terlalu sulit untuk menerobos raja. Seperti kerajaan matahari, sudah ribuan tahun, dan tidak ada raja yang lahir. Di beberapa kerajaan menengah, meskipun ada raja yang duduk di kota, mereka pada dasarnya adalah raja tingkat rendah, mungkin akumulasi ratusan tahun atau ribuan tahun sebelum ada satu, tidak buruk memiliki dua. Di kerajaan tinggi, akan ada lebih banyak raja. Banyak orang jenius mengaku memiliki kualifikasi seorang raja seni bela diri ketika mereka masih muda, tetapi kebanyakan dari mereka dibesar-besarkan, itu hanya mungkin. Tetapi pada akhirnya kebanyakan dari mereka tidak dapat menembus kerajaan raja. Langkah selanjutnya bagi Luming adalah memahami kedua kekuatan itu dengan sempurna. Hanya setelah momentum selesai barulah satu langkah lebih dekat untuk memahami niat. Istana Pencerahan. Mata Luming berkilat. Setelah itu, dia bangkit, meninggalkan halaman lain, dan menuju Istana Pencerahan. Istana Pencerahan dapat membantu orang memahami situasinya, jadi wajar untuk menggunakannya. Segera, Luming datang ke Istana Pencerahan. Di depan Istana Pencerahan, ada 7 lelaki tua berambut putih duduk bersila, masing-masing tampak seperti lelaki tua biasa, tanpa jejak aura yang memancar dari tubuh mereka, mereka tampak seperti 7 lelaki tua biasa. Tapi Luming tidak berani meremehkannya sedikit pun. Mereka yang bisa menjaga Istana Pencerahan pasti kuat di alam raja bela diri. Jangan lihat orang biasa sekarang, setelah meledak, pasti akan mengguncang dunia. Senior, aku ingin memasuki Istana Pencerahan untuk berlatih. Luming mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Oke, 100 jipin spirit kristal sehari, kamu mau masuk berapa hari? Tanya seorang lelaki tua berwajah keriput. Aku ingin sebulan, kata Luming. Setelah itu, dia mengeluarkan 3000 kristal roh jipin dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu mengambilnya, mengangguk, dan berkata, kamu bisa masuk, 1 bulan. Segera, seberkas cahaya jatuh ke gerbang Istana Pencerahan, gerbang beriak dengan kecemerlangan, tirai tipis muncul, dan pusaran muncul di tirai cahaya. Pintunya terbuka, masuk, ingat, setelah 1 bulan, Istana Pencerahan akan memindahkanmu tepat waktu. Lelaki tua itu mengingatkan. Terima kasih senior. Ya, sekelilingnya tampak kacau, tanpa naik turun, dan kabur. Tiba-tiba, ada ledakan yang memekakkan telinga, dan kemudian Luming melihat setitik cahaya bersinar dalam kekacauan di kejauhan, lalu meledak. Menabrak. Kekacauan melonjak, dan konsepsi artistik serta hukum langit dan bumi yang tak ada habisnya terjerat untuk mengembangkan dunia yang lengkap. Ini adalah adegan permulaan dunia. Konsepsi artistik langit dan bumi, konsepsi artistik langit dan bumi yang begitu kuat, begitu banyak konsepsi artistik langit dan bumi. Tiba-tiba, ada 2 jenis konsep artistik langit dan bumi, yang tiba-tiba menjadi sangat jelas dan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Artinya angin dan api. Ini juga merupakan 2 potensi yang dipahami Luming. Tidak peduli berapa banyak, mari kita pahami dulu. Segera, Luming duduk bersila, membiarkan dirinya mencapai keadaan halus, dan pikirannya meluas untuk memahami arti angin dan api antara langit dan bumi. Konsepsi artistik Feng Huo terlalu pintar, Luming hanya menggunakan konsepsi artistik Feng Huo untuk memahami momentumnya. Pertama-tama, apa yang dipahami Luming adalah kekuatan api. Api, panas terik, meledak, membakar segalanya, melambangkan kehancuran, tetapi juga melambangkan vitalitas.
Hati Luming kosong, dan dia mencoba yang terbaik untuk memahami kekuatan api. Dengan pemahamannya sendiri tentang kekuatan api dan konsepsi artistik api dari dunia luar yang saling mengkonfirmasi, pemahaman Luming tentang kekuatan api telah meningkat pesat. Waktu, dalam proses kultivasi Luming, berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Daerah Pegunungan Yundi, Kekaisaran Matahari Terik, dan Sekte Pedang Suanyuan. Di aula pertemuan Sekte Pedang Suanyuan, Kepala Sekte Pedang Suanyuan, Lin Sui, pemilik lembah Xiao, Ling Potian, Shang Guanming dari Sekte Pedang Bulan Hantu, pejabat senior lainnya dari Sekte Pedang Suanyuan dan lembah Xiao, dan Huachi serta pejabat tinggi keluarga kerajaan lainnya, bersama dengan Yan Kuan, semuanya berkumpul bersama. Bagaimana pertempuran saat ini? Lin Sui bertanya kepada sesepuh berjubah emas dari Sekte Pedang Suanyuan. Tuan, seperti sebelumnya, Sekte Pedang Shifang terutama berfokus pada pertahanan, dengan serangan skala kecil sesekali. Tetua berjubah emas melaporkan. Tampaknya kita menebak dengan benar, bahwa Qiu yang jahat pasti sedang menunggu hasil pemilihan pengawal ilahi di Tian. Jika Qiu Changkong bergabung dengan pengawal ilahi di Tian, maka dia dapat menggunakan kekuatan istana ilahi di Tian untuk menghadapinya, kami. Lin Sui berkata dengan wajah serius. Itu benar, di Tian Shenwei memiliki kekuatan yang besar. Jika kita memobilisasi beberapa kekuatan kerajaan tengah untuk menghadapi kita, maka kita akan berada dalam bahaya. Terlebih lagi, Qiu Changkong memiliki dukungan di belakangnya. Shang Guanming berkata dengan suara yang dalam. Semua orang menghela nafas, wajah mereka sangat serius. Dapat dikatakan bahwa pertanyaan ini telah ada di benak semua orang selama lebih dari setengah tahun. Saat ini, aku hanya berharap Luming bisa berhasil juga. Jika Luming menjadi pengawal istana, bahkan jika Qiu Changkong bergabung dengan pengawal istana, dia akan memiliki beberapa keberatan, kata Lin Sui. Berdasarkan waktu, 10 hari yang lalu, pemilihan di Tian Shenwei sudah selesai. Apakah belum ada berita? Ling Potian bertanya dengan cemas. Saya telah mengirim sekelompok orang untuk menunggu berita di ibu kota Kekaisaran Yunhuang. Begitu ada berita, itu akan dikirim kembali secepat mungkin. Kata Lin Sui. Aku sangat cemas. Ling Potian menyeringai. Dia sudah cemas, tetapi dengan fakta bahwa masalah ini tertutup untuk sekte, dia menjadi semakin cemas. Aman dan jangan tidak sabar. Apakah itu berkah atau bencana? Jika itu bencana, kamu tidak bisa menghindarinya. Kata Lin Sui. Meskipun dia mengatakan itu, dia masih khawatir. Tuan, ada berita. Pada saat ini, seorang pria kekar setengah baya terbang dari luar dan berteriak keras. Pria paruh baya ini, mengenakan jubah emas, jelas merupakan penatua jubah emas. Penatua Feng, apakah ada berita tentang pemilihan di Tian Shenwei? Lin Sui berdiri dan bertanya dengan gugup. Ya, ada berita. Penatua Feng mengangguk berat. Qiu Changkong, bagaimana kabar Qiu Changkong? Apakah dia sudah menjadi penjaga kaisar? Ling Potian bertanya dengan cemas. Qiu Changkong? Dia memang telah menjadi penjaga ilahi dari surga kaisar. Penatua Feng berkata setelah berpikir sejenak. Apa? Qiu Changkong benar-benar menjadi pengawal kaisar. Lin Sui, Ling Potian, Huachi dan yang lainnya semuanya memiliki perubahan tragis dalam ekspresi mereka. Hal terburuk terjadi. Qiu Changkong benar-benar berhasil menjadi penjaga ilahi kaisar surga. Semua orang merasa sangat berat di hati mereka. Menurut berita, kali ini Qiu Changkong mendapat petualangan dan menjadi sangat kuat. Dia tidak hanya menjadi pengawal ilahi dari surga kaisar, tetapi dia juga melewati level terakhir dan berpartisipasi dalam kompetisi untuk pengawal ilahi dari timur. Surga. Banyak jenius terkuat di wilayah Super di Tian dikalahkan. Di tangannya, dia menerobos pada akhirnya. Tolong ingatkan netizen, harap perhatikan sisa mata Anda setelah membaca untuk waktu yang lama ini. Adalah garis pemisah yang indah. 3 teratas dalam pertempuran Dewa Timur dan penjaga kuat. Penatua Feng berkata. Apa? Semua orang yang hadir tiba-tiba berubah warna. Ledakan. Semua orang tidak bisa mengendalikan nafas mereka, dan tiba-tiba berdiri dari kursi mereka, wajah mereka pucat, jelek sekali. Bagaimana ini bisa terjadi?
Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Sui terus mengulang, sulit untuk menyampaikan berita itu. Ling Potian, Hua Qi, dan yang lainnya juga terlihat pucat. Qiu Changkong, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Banyak orang menggeram tak percaya, berharap mereka sedang bermimpi. Qiu Changkong tidak hanya bergabung dengan Ditian di Vinegard, tetapi juga berpartisipasi dalam kompetisi untuk Eastern Heaven di Vinegard, dan bahkan berhasil mencapai 3 besar. Ini tidak dapat dipercaya, dan pada saat yang sama, ini merupakan pukulan yang sangat berat bagi semua orang. Qiu Changkong sangat menakutkan, maka dia pasti akan lebih penting di istana di Tianshan, dan status serta kekuatannya pasti akan lebih besar. Itu pasti tuannya, pasti, tanpa bantuan tuannya, bagaimana Qiu Changkong bisa mencapai langkah ini? Seorang paman tua dari keluarga kerajaan meraung, penuh keengganan. Jika Qiu Changkong telah mencapai titik ini, maka keluarga kerajaan tidak akan dapat membalas dendam selama sisa hidup mereka. Menabrak. Lin Sui tampaknya kehabisan semua kekuatannya, dan duduk dengan berat di kursi, dengan sedikit keputusasaan di matanya. Jenius terkuat di area superluas bukanlah lawan Qiu Changkong, jadi bagaimana mereka bisa melawan? Dengan apa harus melawan? Ya, pemimpin sekte, dan semuanya, belumkah kalian menyelesaikan beritaku? Melihat ekspresi semua orang, Penatua Feng buru-buru berkata. Tidak selesai? Mungkinkah Qiu Changkong memiliki sesuatu yang lebih mencengangkan? Tanya Ling Potian. Itu tidak benar, ini tentang Lu Ming. Kata Penatua Feng. Apakah Lu Ming bergabung dengan di Tianshan Wei? Hua Qi yang bersorak dan bertanya. Itu benar, Lu Ming memang jenius di langit, dan dia berhasil bergabung dengan di Tianshan Wei. Dikatakan bahwa hanya 3 orang yang bergabung dengan di Tianshan Wei dari 36 kerajaan Kaisar Yun. Penatua Feng berkata dengan bangga. Lu Ming telah bergabung dengan di Tianshan Wei? Haha, aku tahu dia akan berhasil. Mata Hua Qi sedikit berbinar, dan dia tersenyum. Dia senang untuk Lu Ming. Tetapi yang lain tidak bisa bahagia, jika dia pernah mendengar berita tentang Qiu Changkong sebelumnya, berita ini pasti akan membuatnya sangat bersemangat. Tapi sekarang, mereka tidak bisa lebih bahagia. Dibandingkan dengan para jenius yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi untuk pengawal ilahi surga timur, ada celah besar antara pengawal ilahi surga kaisar biasa. Tidak ada perbandingan sama sekali. Terlebih lagi, Qiu Changkong juga masuk 3 besar, tidak hanya kekuatan tempur pribadinya jauh lebih kuat daripada pengawal surgawi kaisar biasa, tetapi status dan kekuatannya juga jauh lebih tinggi, dia sama sekali tidak peduli dengan Lu Ming. Kondisi mereka masih memprihatinkan. Lu Ming memang jenius tiada tara. Untuk bisa menjadi wali kaisar. Dapat dikatakan bahwa kerajaan matahari yang terik memiliki kejeniusan yang belum pernah terlihat dalam 1000 tahun. Sayang sekali dia bertemu Qiu Changkong. Lin Sui melihat ke langit dan menghela nafas. Baiklah, Tuan, semuanya, saya belum menyelesaikan berita saya. Lu Ming tidak sesederhana bergabung dengan di Tianshan Wei. Penatua Feng berkata lagi. Ah, mungkinkah Lu Ming juga melewati level terakhir dan berpartisipasi dalam kompetisi penjaga langit timur? Lin Sui, Ling Potian, Hua Qi, dan mata lainnya tiba-tiba berbinar. Meskipun alasan mengatakan kepada mereka bahwa ini hampir tidak mungkin, karena itu terlalu sulit, tetapi mereka sangat menantikannya di dalam hati mereka, menantikannya menjadi kenyataan dan keajaiban terjadi. Bab 439 merayakan bersama klan. Mampu berpartisipasi dalam kompetisi untuk penjaga ilahi surga timur adalah lompatan maju, lompatan kualitatif, sepenuhnya bergabung dengan jajaran kelompok jenius terkuat di bagian timur wilayah langit yang mendalam. Jika Lu Ming dapat mencapai titik ini, bahkan jika dia bukan lawan Qiu Changkong, dia tidak akan jauh lebih buruk, dia pasti akan dihargai oleh istana di Tianshan, dan Qiu Changkong akan memiliki beberapa keberatan, sehingga mereka memiliki ruang untuk bermanuver. Di tempat kejadian, semua orang memandang Penatua Feng dengan penuh harap, berharap dia akan mengangguk. Penatua Feng mengangguk seperti yang diharapkan, dan berkata, benar, Lu Ming tidak hanya melewati level terakhir, tetapi juga berpartisipasi dalam kompetisi untuk penjaga Dewa Kaisar, dan hahaha, Lu Ming benar-benar lulus tingkat terakhir, itu bagus, bagus,
Aku benar-benar tidak salah membaca dia. Kali ini, Sekte Pedang Shifang ingin menghancurkan kita, dan itu harus ditimbang. Sebelum Penatua Feng selesai berbicara, Ling Potian tertawa liar. Wajahnya penuh kegembiraan, dan bahkan janggutnya terangkat. Ya, Luming, bakat langit, akulah yang malu padanya dan salah menilai dia. Lin Sui juga menghela nafas, tetapi matanya juga penuh ekstasi. Aku tahu pria Luming itu pasti bisa menciptakan keajaiban. Wajah Huaci juga menunjukkan ekstasi. Yang lain semua tersenyum dan sangat bersemangat. Sebelumnya, mereka tidak pernah mengira Luming bisa mencapai langkah ini benar-benar berita bagus. Haha, ayo, beritahu Tuan Lu kabar baik, Nyonya Lu. Lin Sui tersenyum. Tunggu sebentar, pemimpin sekte, aku belum menyelesaikan kata-kataku. Tetua Feng berteriak lagi. Tiba-tiba penonton terdiam lagi. Aku berkata saudara, kamu adalah pria besar yang 5 besar dan tebal 3, bisakah kamu selesai berbicara sekaligus? Jangan menjadi ibu mertua seperti itu, teriak Ling Potian. Tuan Ling, saya baru saja ingin berbicara, tetapi saya terganggu oleh Anda. Penatua Feng berkata dengan wajah pahit. Ini, hehe, bukankah kamu terlalu bersemangat tadi? Ling Potian menyeringai senyum. Oke, Penatua Feng, jika Anda punya berita, mari kita ceritakan bersama. Kata Lin Sui. Ya, Master masih tentang Luming. Luming tidak hanya berpartisipasi dalam kompetisi untuk pengawal ilahi surga timur, tetapi juga akhirnya memenangkan tahta pengawal ilahi surga timur. Penatua Feng mengangguk dan mengatakan berita itu dalam satu tarikan napas. Ketika dia selesai berbicara, dia merasa suasananya tidak benar. Diam. Ada keheningan, tidak ada suara sedikit pun, bahkan tidak ada suara nafas. Semua orang membeku di sana, menatap Penatua Feng dengan bingung. Penatua Feng tersenyum kecut, ekspresi semua orang diharapkan olehnya, karena ketika dia pertama kali mendengar berita itu, dia juga memiliki ekspresi yang sama, bahkan lebih dibesar-besarkan dari ini. Dong Tianshenwei? Kamu maksudmu, Luming menangkap Dong Tianshenwei? Setelah beberapa saat, Lin Sui sadar terlebih dahulu, dan bertanya dengan tidak percaya. Saudaraku, apakah berita ini benar? Kamu tidak akan berbohong kepada kami, bukan? Ling Potian bertanya dengan bingung, tidak bisa dipercaya. Benar sekali, keluarga kerajaan Kekaisaran Yun Huang telah mengkonfirmasi berita ini, mungkin mereka akan mengirim orang untuk memberi selamat kepada mereka. Kata Penatua Feng. Lin Sui, Ling Potian, Huaci dan yang lainnya saling memandang, dan mereka semua melihat kegembiraan yang tak terlukiskan di mata masing-masing. Dong Tianshenwei, hahaha, kali ini, apa pendapatku tentang sekolah pedang Shifang? Ling Potian tertawa terbahak-bahak. Penjahat tiada tara. Shang Guanming menghela nafas lagi dan lagi. Tapi Huaci dan orang lain yang memiliki hubungan baik dengan Luming, seperti Yan Lan, gemetar karena kegembiraan. Lan kamu masih memiliki mata yang bagus, kali ini, kamu memiliki harapan. Yan Lan menghela nafas. Luming, aku tidak pernah menyangka kamu bisa mencapai langkah ini. Yan Kuan juga menghela nafas dalam hatinya. Sekarang, dia senang dia memutuskan untuk membantu Luming selama 10 tahun. Dengan bakat Luming, saya yakin dia akan segera melampaui dia, dan bahkan melampaui dia sekarang, di masa depan, dia mungkin membutuhkan bantuan Luming. Di tempat kejadian, semua orang sangat bersemangat hingga mereka hampir berteriak untuk mengekspresikan emosi mereka. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Luming akan mampu menangkap pengawal surgawi timur. Ini menginjak kaki para jenius terkuat di banyak wilayah super besar. Sudah tidak terbayangkan untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi pengawal ilahi surga timur, apalagi pengawal ilahi surga timur. Kali ini, Luming pasti akan digunakan kembali, dan statusnya luar biasa. Qiu Changkong tidak akan pernah berani bertindak gegabah dan menggunakan kekuatannya untuk campur tangan dalam urusan Kekaisaran Laisan. Tuan. Pada saat ini, seorang penatua berjubah perak masuk. Ada apa? Lin Sui dalam suasana hati yang sangat baik dan bertanya sambil tersenyum. Tuan, keluarga kerajaan Kekaisaran Yun Huang telah datang, dan mereka mengatakan mereka datang untuk memberi selamat kepada mereka.
Tetua berjubah perak berkata, dia belum mengetahui beritanya, jadi dia sedikit terkejut saat ini, bukan mengetahui apa yang dilakukan keluarga kerajaan Kekaisaran Yunhuang. Tidak diragukan lagi, Kekaisaran Yunhuang adalah Kekaisaran 36 Kaisar Yun, Kekaisaran terkuat, puluhan kali lebih kuat dari Kekaisaran Liang. Ini benar-benar di sini, cepat, keluar dan sapa. Lin Sui buru-buru bangkit. Yang lainnya mengikuti. Semua orang datang ke gerbang gunung sekte Pedang Suanyuan dan melihat lusinan orang. Ada total 30 orang, semuanya berdiri dalam kehampaan, dan tidak ada keraguan bahwa mereka semua kuat di alam martial ancestor. Pemimpin itu mengenakan jubah naga banjir dan memancarkan aura yang kuat, dia sebenarnya adalah raja setengah langkah. Tamu terhormat Kekaisaran Yunhuang ada di sini. Saya minta maaf untuk menyambut Anda. Maafkan saya, maafkan saya. Lin Sui buru-buru menangkupkan tinjunya. Kamu adalah kepala sekte Pedang Suanyuan, kan? Haha, sama-sama. Saya adalah Raja Ki Agung dari Kekaisaran Yunhuang. Saya di sini untuk memberi selamat kepada Kepala Lin. Saya mendengar bahwa Luming berasal dari sekte Pedang Suanyuan. Sekte Pedang Yuan benar-benar menghasilkan seorang jenius seperti Luming, menangkap penjaga surga timur, sangat meningkatkan prestise dan wajah 36 kerajaan Yun di saya, dan sangat meningkatkan reputasi daerah pegunungan Yundi, jadi saya di sini untuk memberi selamat. Kata pria parubaya yang mengenakan naga berlari. Lin Sui dan yang lainnya sangat bersemangat. Sebelumnya, Penatua Feng mengatakan bahwa, meskipun mereka sangat bersemangat, mereka masih takut jika berita itu salah. Tetapi sekarang bahkan Pangeran Kekaisaran Yunhuang datang untuk memberi selamat kepadanya secara langsung, sama sekali tidak ada yang salah. Tuanku, tolong cepat masuk, kemari, siapkan perjamuan, dan bersihkan debu untuk tuanku. Lin Sui memerintahkan dengan keras. Ya. Seseorang segera mengambil pesanan. Juga, beritahu Tuan Lu dan Nyonya Lu tentang berita ini, dan undang Nyonya Lu dan Nyonya Lu bersama. Ingat, Anda harus menghormati dan tidak mengabaikan sedikit pun. Lin Sui menginstruksikan. Ya, jangan khawatir, pemimpin sekte. Seorang tetua berjubah emas menerima perintah itu secara langsung. Oh, ternyata orang tua Luming juga ada di sini. Raja ini juga ingin melihat orang seperti apa yang bisa melahirkan seorang jenius tiada tara seperti Luming. Raja Ki Agung dari Kekaisaran Yunhuang tertawa. Saat ini, sekte Pedang Suanyuan mengadakan perjamuan besar untuk merayakannya bersama klan. Ketika Lu Yuntian dan Li Ping mendengar berita itu, mereka sangat gembira dan bahagia, dan Li Ping menangis. Tidak seperti sekte Pedang Suanyuan, yang penuh dengan perayaan, sekte Pedang Shifang, di aula konferensi, penuh dengan depresi. Sial Luming, bagaimana dia bisa menangkap pengawal Dewa Timur, bagaimana mungkin? Qiu yang meraung, dengan aura yang menakutkan dan niat membunuh yang dingin memancar dari tubuhnya. Di aula utama, yang lain diam dan diam. Setelah sekian lama, suara Qiu yang terdengar lagi, lewati perintahku, kecilkan pasukan, jangan bertindak gegabah, tunggu berita dari langit. Bab 440 Anjing Lezat. Istana Kaisar Tianshen, Istana Pencerahan. Huhu. Tiba-tiba, embusan angin menyapu tubuh Luming, sedingin pisau. Desir. Luming tiba-tiba berdiri, tubuhnya bergetar, tubuhnya seringan bulu, dan dia melayang seperti hantu. Setelah beberapa saat, itu berhenti di tempatnya. Momentum angin akhirnya selesai. Mata Luming sangat cerah. Kekuatan angin dan apinya sudah mencapai batas daceng di Istana Pencerahan. Setelah 7 hari pemahaman, dia akhirnya melangkah ke alam kesempurnaan. Tapi itu juga menunjukkan bahwa Istana Pencerahan benar-benar menakjubkan, hanya dalam 7 hari, Luming bisa menerobos. Sekarang, mulailah memahami kekuatan api. Kemudian, Luming duduk bersila dan terus memahami kekuatan api. Dalam sekejap mata, 7 hari lagi berlalu, dan momentum api Luming juga mencapai kesempurnaan. Sebelum dan sesudah, hanya dalam setengah bulan, angin dan api Luming semuanya memasuki alam kesempurnaan. Bersenandung. Luming memegang tombak panjang, angin dan api berkumpul bersama, dia bergetar sedikit, ruang meraung, dan tombak meledak, terbang ke jarak yang tidak diketahui. Luming menunjukkan senyum puas, semua momentum angin dan api mencapai kesempurnaan, dan kekuatan tempur Luming meningkat pesat.
Potensi, perbedaan antara penyempurnaan dan pencapaian besar sangat besar. Perbedaannya beberapa kali lipat, dan kekuatan angin dan api bahkan lebih kuat setelah perpaduan angin dan api. Pada saat ini, kekuatan tempur Luming sangat dekat dengan bakat perang ketujuh. Ya, sebelumnya, Luming telah mencapai bakat pertempuran ke-6, tapi sekarang, dia sangat dekat dengan bakat pertempuran ke-7. Saya menetapkan batas waktu 1 bulan, dan masih ada setengah bulan tersisa, yang cukup untuk mempraktikkan 3 keunikan Dewa Naga. Pikir Luming. Kedua potensi itu semuanya sempurna, dan sudah memungkinkan untuk mengolah ketiga Dewa Naga ke tingkat kedua. Dengan cara ini, Luming terus mundur dan berlatih 3 Dewa Naga dengan sepenuh hati. Di Istana Pencerahan Dao, dikombinasikan dengan konsep artistik angin dan api, kecepatan mengolah 3 Dewa Naga sangat menakutkan. Setengah bulan kemudian, Luming berhasil mengolah 3 Ultimate Dewa Naga ke level kedua, yang membuat kekuatan tempur Luming meroket lagi, mencapai level 7 pertempuran. Kristal roh ini sangat berharga. Wajah Luming penuh dengan senyuman. Saat ini, 1 bulan hampir habis, dan Luming meninggalkan Istana Pencerahan dan terbang menuju Bieyuan Surga Timur. Segera, Luming datang ke Dongtian Bieyuan, membuka formasi prasasti dengan tanda penjaga dewa, dan masuk. Tapi dia tidak melihat, di langit yang jauh, ada seorang pemuda mengawasinya masuk. Luming akhirnya kembali dari pelatihan. Saya akan segera melapor ke Brother Chaigou. Pria muda itu berbisik, dan terbang menuju salah satu halaman lain di Tianshan-wei. Luming kembali ke halaman lain, duduk di kursi batu di paviliun di halaman, menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan minum perlahan sambil mengagumi jembatan kecil dan air yang mengalir. Setelah mundur lebih dari sebulan berturut-turut, saatnya untuk membiarkan diri saya sedikit rileks. Aku tidak tahu di mana kakak senior Yulan. Jika dia ada di sini, dia harus mendengar berita bahwa aku telah menjadi pengawal Dewa Timur, dan dia harus datang mencariku. Sepertinya aku perlu meluangkan waktu untuk mencari tahu. Saya tidak tahu tentang terik matahari. Bagaimana perang yang terjadi di Kekaisaran? Agaknya, hasil pemilihan Kaisar Tianshan-wei telah dikirim kembali ke Kekaisaran Laisan. Sekarang itu saya telah menjadi Dong Tianshan-wei, Qiu Changkong seharusnya tidak berani bertindak gegabah. Perang Kekaisaran Laisan tidak boleh terlalu besar dalam waktu singkat. Hal yang paling menyusahkan adalah tuannya, siapa Tuan Qiu Changkong. Luming berpikir sambil minum. Luming, keluar. Tiba-tiba, raungan keras menyapu seperti badai. Mata Luming tiba-tiba menembakkan 2 sinar panjang, berkedip tanpa batas. Akhirnya di sini. Seringai muncul di sudut mulut Luming. Segera, dia mengisi segelas anggur dan meminum semuanya dalam satu tegukan, bangkit, dan melangkah keluar. Berjalan keluar dari halaman lain, saya melihat seorang pemuda berusia 24 atau 5 tahun berdiri di udara, menatap ke halaman lain Dongtian dengan mata membara. Begitu dia melihat Luming, mata pemuda itu berbinar, dan dia berkata dengan lantang, "Luming, kamu telah bersembunyi selama lebih dari sebulan, dan akhirnya muncul. Luming, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk duduk, kamu tidak cukup memenuhi syarat. Sekarang, biarkan aku, agar tidak mempermalukan dirimu sendiri." Melihat Luming, pemuda itu berteriak keras. "Desir! Desir!" Baru saja, pemuda itu berteriak begitu keras sehingga membuat khawatir penjaga dewa lainnya di puncak gunung. Pada saat ini, sosok-sosok terbang keluar dari halaman lain itu, berdiri dalam kehampaan dan melihat ke arah sini. Ini Chaigou akhirnya akan menantang Luming. Chaigou, tapi raja setengah langkah, kalah dalam pertempuran penjaga Dewa Surga Selatan, kekuatan tempurnya sangat menakutkan, Luming dalam bahaya. Kali ini, tidak ada tuan di timur, dan tidak ada raja setengah langkah. Sungguh keberuntungan Luming bisa mendapatkan tahta pengawal surgawi timur. Pengawal ilahi di Tian di sekitarnya banyak berdiskusi. Musim gugur di langit dan pemakaman juga muncul di keramaian. Setelah lebih dari sebulan, luka mereka telah sembuh, dan kali ini mereka terlihat beruntung. Haha, Luming, bahkan jika kamu menangkap pengawal Dewa Timur, jadi apa? Apakah kamu akan dibawa pergi? Haha. Qiu Changkong tertawa terbahak-bahak. Aku tidak berharap 3 arah lainnya menjadi begitu kuat. Untung aku tidak menangkap penjaga Dewa Timur.
Kalau tidak, jika aku melakukannya, aku akan dibawa pergi oleh orang lain sebelum pantatku panas. Itu akan jadilah lelucon. Luming, sekarang kamu akan menjadi aku harus berterima kasih atas lelucon ini? Haha. Bunsheng juga mencibir di sana. Kamu siapa? Luming secara alami mendengar komentar orang lain, dan dia bertanya dengan sengaja. Nama saya Cai Gou, Luming. Saya menyarankan Anda untuk mundur dari penjaga surga timur. Kata Cai Gou. Benar saja, anjing yang baik, kataku anjing, kamu datang kepadaku hanya untuk hal kecil ini. Luming cemberut. Begitu ucapan ini keluar, yang lain saling memandang dengan cemas. Dan mata Cai Gou tiba-tiba memerah, niat membunuh Shen Leng meledak, wajahnya sangat terdistorsi, dan dia meraung dengan marah. Luming, bajingan kecil, apa yang kamu bicarakan? Kamu mencari kematian, kamu awalnya ingin biarkan aku melepaskanmu, sekarang, kamu sudah mati. Luming berani memanggilnya anjing di depan umum, dan dia pantas mati. Seekor anjing, jangan menggonggong terlalu keras, bukankah kamu hanya ingin menantangku? Oke, aku berjanji untuk bertarung denganmu. Besok pagi, kita akan bertarung di panggung pertempuran Shenwei. Luming berkata dengan keras, suaranya jelas, dan itu menyebar dari jauh. Semua orang tercengang, mereka tidak berharap Luming setuju dengan mudah. Cai Gou juga terkejut sesaat, lalu menunjukkan senyum dingin dan ganas, dan berkata, oke, bajingan kecil, maka aku akan membiarkanmu hidup 1 hari lagi. Kalau begitu pergilah, seekor anjing. Kata Luming dengan datar. Kamu. Cai Gou menggertakkan giginya, hampir mengalami luka dalam karena marah. HMPH, sekarang kamu bisa berbicara dengan cepat, besok aku akan membuatmu menangis. Cai Gou mengertakkan gigi, lalu berbalik dan pergi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.